gue denger suara sesuatu yang bikin telinga gue sakit. Ngep. Suara nyaring gesekan di tembok depan kamar gue. Persis banget kayak suara cakar Wolverine digasukin ke tembok. Dan itu berkali-kali. Sampai suara itu tepat di depan pintu kamar gue, jir. Gue yang ketakutan langsung nutup muka gue pakai komik sampai ketiduran. Beberapa hari kemudian, semuanya kembali normal. Udah gak ada kejadian dan suara aneh-aneh lagi. Lega. Malam hari itu, gue lagi foto-foto alay pakai kamera belakang. Ya maklum lah, zaman segitu belum ada kamera depan. Langsung deh, gue buka galeri karena penasaran sama hasilnya. Dan... gue langsung lempar jauh tuh HP. Gue kaget bukan main. Bukan karena muka gue burik, bukan. Tapi ada yang aneh. Gue coba ambil lagi tuh HP. Gue zoom tuh foto dan... jir, ada Mbak Kunti dong nyengir natap gue di deket rak buku. Gue auto lari keluar kamar. Padahal bokap gue lagi nonton TV di depan kamar. Dan anehnya, gak tau kenapa gue refleks hapus tuh foto ketimbang cerita ke bokap gue. Asli, mukanya kebayang banget. Rambutnya panjang berantakan. Matanya natap gue. Ih. 2 minggu setelah kejadian itu, gue jadi rajin sholat sama ngaji. Ya lumayan lah, meskipun baru baca ikro doang. Sebenarnya gue udah cerita ke bokap sama nyokap, tapi mereka tipikal yang skeptis akan hal-hal mistis. Cuma gue dan Mbak Laras yang paling paham akan situasi ini. Pernah waktu gue lagi mandi, mata gue kan pedes tuh, kena sampo. Samar-samar, gue lihat bayangan muka gede dong. Fix, kayak buto ijo yang gue tahu di cerita Timun Mas. Pengen lari, tapi mana sempet andukan. Malu dong. Gue sambil komat-kamit merem, terus berusaha ngintip dan syukurnya udah gak ada tuh setan. Heran deh, hidup gue di rumah ini kayak gak dikasih nafas buat tenang tanpa gangguan setan yang terkutuk ini. Setelah kejadian itu, gue tiap mandi minta dijagain sama Mbak Laras. Dia nunggu di depan pintu. Karena gue rada parno. Jadi pintunya gue buka dikit biar aman kalau ada apa-apa. Wajar ya, namanya juga anak SD. Kejadian horor ini berjalan terus-menerus. Kadang gue udah terbiasa, tapi di lain sisi gue masih takut. Gue masih inget banget tuh, Mbak Laras curhat gak betah kerja di sini. Katanya dia capek digangguin mulu. Gue sih kasihan, tapi mau gimana lagi? Sambil masang muka sedih, Mbak Laras cerita. Beberapa hari yang lalu dia ketindihan gitu. Dia ngerasa dirinya sadar, tapi gak punya kendali penuh atas badannya. Singkat cerita, kehidupan gue di rumah ini mulai normal. Semenjak gue masuk SMA lebih tepatnya. Dan gue punya adik yang masih kecil.